Sebelum kita mulai untuk penyampaian budaya positif, coba perhatikan pada layar ketiga. Tahu gambar ini? Tahu. Apa kira-kira? Meniti waktu. Bentar berarti. Oke, lanjut. Nah, konsep untuk budaya positif. Untuk budaya positif itu konsepnya ada 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu untuk konsepnya. Nah, apa paradigma baru tentang pembelajaran? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Nah, tujuan utamanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu untuk paradigma pembelajarannya. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilustrasinya di mana ilusi guru itu mengontrol murid. Ada juga harusnya kan guru tidak mengontrol, harus murid seperti ini, harus diarahkan langsung seperti ini. Tapi guru adalah sebagai pengarah, bukan mengontrol atau menekankan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan tidak semuanya itu efektif. Kita harus memilah bagaimana menguatkan anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita harus memaksa bahwa kita sebagai orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Bahwa itu tidak boleh. Kemudian lanjutkan. Ini perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus responnya itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya, stimulus respon. Nah, kontrolnya adalah pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang stimulusnya dengan pilihan kontrolnya itu lebih tepatnya di pemilihan kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi ketika orang berbuat buruk itu dianggap itu pasti salah. Tapi yang kita kontrol sebagai pilihannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa kok anak itu sifatnya seperti ini? Nah, tujuannya apa? Nah, seperti hari tadi dia kok sukanya ngobrol dan sebagainya. Tujuannya dia apa? Nah, itu memiliki perilakunya. Kita stimulusnya seperti apa? Kita punya teori kontrolnya. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus saya bisa mengontrol orang lain. Di sini kebalikan yang tadi ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kebalikan yang di atas. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika rujukannya yang sudah kita bujuk ini gagal, akhirnya dia dipaksa untuk menyelesaikan dengan yang apa yang diinginkan. Yang tepat teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu. Kemudian stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Jadi mesti ketika pertandingan ada yang menang ada yang kalah. Tapi yang benar adalah model berpikirnya adalah menang.
Jadi, Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Sebelumnya saya berikan kertas Bapak Ibu sampai absen ya. Apa ya yang kertas ini? Mohon disiapkan alat tulisnya. paketnya. Satu orang satu. Silakan diberi identitas masing-masing, namanya Bapak Ibu semua. Sudah. Baik. Nah, disiplin. Bapak Ibu sudah mengajar pertama-tama. Disiplin itu apa? Disiplin apa? Tepat waktu. Ada lagi? Taat peraturan guru. Taat peraturan. Sip. Ada lagi? Tepat waktu, taat peraturan. Ada lagi? Terus yang ketemuan betul. Jadi disiplin itu diartikan seperti itu dalam politika. Tapi sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, tapi berkaitan di sekolah, di masyarakat Indonesia berhubungan sama hal-hal yang teratur atau ketaatan kita kepada aturan. Next slide. Nah, disiplin itu dapat dikatakan apabila sesuai nilai kebajikan seperti tadi tepat waktu, kemudian ada yang tidak terlambat dan sebagainya. Sekarang tolong Bapak Ibu tuliskan nilai kebajikan yang panjenengan tahu semuanya dalam diri anak yang akan kita kembangkan. Kalian punya kulit, punya yang anak di kelas masing-masing. Sebaiknya nilai kebajikan apa yang ada dalam diri anak-anak? Yang dimana nilai ini adalah disepakati bersama tanpa adanya unsur perbedaan secara suku dan benar Bapak Ibu tuliskan kebajikan yang bisa diterapkan sama anak-anak. Samuel? Siapa yang berpendapat monggo? Ya, Pak Reza. Sopan pada siapapun. Betul, apalagi jujur, oh sehati nih sama rajin belajar, terutama yang baik. Itu harapan kita terhadap anak-anak kita. Itu yang kita harapkan. Nilai kebajikan. Nah, di Indonesia ini ada namanya profil pelajar Pancasila yang dimana kurikulum merdeka sudah diterapkan di sekolah kita. Panjenengan sudah hafal semuanya. Kalau tak kepala peringkatnya akan roti manis. Saya masih ingat sekali. Dari manusia, kemudian akhlak mulia, mandiri, kebenaran kritis, berintegritas global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini yang kita harapkan dari disiplin tersebut. Next. Nah, setiap manusia punya kebutuhan. Murid kita juga punya kebutuhan, ya. Kebutuhan dasar yang dimiliki manusia untuk mempertahankan diri mereka, baik untuk di dalam masyarakat ataupun di dalam lingkungan sekolah. Kalau murid kita kebutuhan dasarnya apa saja ya? Tiket di sekolah. Mendapatkan perhatian guru. Nah, mendapat kasih sayang. Yang itu diharapkan mereka yang mungkin mereka nggak terima di rumah. Betul. Ada lagi? Apa ya? Ilmu. Ya, menuntut ilmu. Kebutuhan dasarnya ada lagi? Mendapat teman. Apa lagi? Jajan. Iya, termasuk itu kebutuhan makan. Main lempar-lempar bola itu juga suatu kebutuhan. Mengekspresikan mereka ingin berkarya tapi tempatnya yang pas
dengan itu aku ditertawakan, nah seperti itu dia butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan, nah ini harga dirinya, oh aku ingin menguasai pelajaran ini, aku ingin memimpin, aku ingin berprestasi seperti itu. Kebebasan, nah aku ingin bebas, aku ingin memilih cara belajarku sendiri. Kesenangan, ini loh Pak guru-guru yang membuat kadang-kadang murid rame ya, seneng banget ya sama bola, senang bermain. Nah itulah mas anak-anak, tinggal kita arahkan gitu nggih. Next. Nah ini anak-anak itu di dalam bersekolah itu ada mereka melakukan sesuatu karena ada motivasi. Aku itu rame karena aku ingin diperhatikan guru. Aku itu mendapat nilai bagus belajar karena aku ingin seperti apa. Nah ini contohnya, ada motivasi eksternal sama internal. Internal itu dari dalam sendiri. Aku ingin berprestasi karena aku ingin pintar, aku ingin menuntut ilmu. Tapi kalau yang dari luar ini ya motivasi yang berbeda. Aku itu seperti ini biar dukung Pak Guru. Kalau didukung aku itu senang diperhatikan. Nah, aku seperti ini biar dapat hadiah bintang dari guru, seperti itu. Ada motivasi mereka baik internal atau eksternal. Next. Nah, Bapak Ibu guru ini setiap hari kita sehari-hari tidak lepas dari adanya perbedaan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Dari ketiganya ini menurut panjenengan mana yang paling bagus? Restitusi. Setuju? Setuju. Kenapa? Kenapa kok restitusi? Karena memperbaiki. Kalau hukuman pernah memberi hukuman Bapak Ibu guru? Pernah memberi konsekuensi? Pernah. Yang paling bagus adalah restitusi, gitu. Kalau hukuman kadang spontan ya, tiba-tiba, kemudian tidak tahu apa-apa, hanya sifatnya searah, belum ada kesepakatan antara murid dan belum ada kontrak di awal, tiba-tiba dihukum. Dia nggak tahu kenapa. Ternyata aku seperti ini, dia nggak paham kalau itu salah. Tapi kalau ada kesepakatan bersama, biasanya berupa konsekuensi yang harus dia terima. Nah, yang restitusi itu adalah upaya perbaikan. Itu yang biasa dilakukan oleh guru kelas sama guru BK, bahkan guru bidang juga berperan di SD kita. Itu ya. Next lanjut tentang materi berikutnya. Nah, ini nanti kita sebagai apa ya akan dijelaskan oleh Pak Eko. Monggo Pak Eko. Oke. Tadi sudah belajar tentang 3 posisi ya kita di perlakuan kita kepada anak. Nah, kita posisinya di mana sekarang sebagai ibu? Pak Riza pernah di posisi yang mana? Wah, hukum kayak sering ya. Kalau Ustaz bisa tidak juga. Kadang teman, Kadang teman, kadang penghukum. penghukum. Ada nggak yang sudah menjadi manajer? Ini tingkatnya sudah luar biasa berarti ya. Yang jadi manajer. Oke, kita lihat contoh-contoh dari 5 posisi ini. Ya, next Bu, contohnya. Ini contoh kasus dari penerapan 5 posisi ini. Ketika melaksanakan upacara bendera, siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, ucapan seperti apa itu yang akan nanti menjadikan penerapan itu sebagai posisinya guru. Apakah dia sebagai penghukum atau sebagai membuat rasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai manajerial. Nah, kalau dia sebagai penghukum, maka dia akan langsung menghukum, menghormati bendera selama 1 jam, langsung dihukum. Ketika tidak memakai atribut lengkap di acara, langsung kena hukuman. Nah, itu berarti posisinya adalah sebagai penghukum. Kalau sebagai membuat rasa bersalah, maka dia akan menanyakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Artinya kita membuat dia itu merasa bersalah, membuat anak itu dia merasa bersalah, sehingga kita menanyakan berulang kali terus juga kayak kita itu sudah jenuh. Nah, itu
itu kita adalah memposisikan diri kita membuat rasa bersalah kepada anak. Kasusnya masih sama. Ya, kalau kita sebagai teman, nah, maka kita akan mengajak, ayo kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi perbuatan seperti ini. Artinya kita ketika ada yang melakukan pelanggaran, kita masih memberikan konsekuensi atau memberikan toleransi. Ya, memberikan toleransi bahwa apa yang dilakukan itu masih bisa diperbaiki. Mungkin juga yang lainnya juga masih ada yang bersalah, maka kita bisa mengkonsisten itu. Jadi kita bisa memberikan toleransi ke anak. Itu kita menjadi teman, merangkul atau menjadikan dia itu lebih nyaman. Ya, seperti itu. Kemudian kalau menjadi pemantau itu adalah seperti kita sudah tahu aturannya, anak sudah tahu aturannya, maka kamu sudah melanggar peraturan sekolah, maka kamu tahu konsekuensinya karena sudah ada aturannya, anak sudah paham itu, maka kita menanyakan itu. Aturan sekolah sudah jelas, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara ini apa yang ingin kamu lakukan? Nah, itu jadi minta taren istilahnya. Jadi minta pendapat dia. Atau mungkin kita bisa mengusulkan melengkapi atribut yang belum ada untuk pergi atau membelinya. Nah, itu konsekuensi atau kita sebagai pemantau. Next Bu. Kalau kita akan manajer adalah seperti ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Maka kita meminta pendapat dia. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi kita dituntut, anak itu dituntut. Bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya agar dia nanti di lain hari tidak bisa atau tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu adalah sikap ketika dulu menjadi manajer. Oke, tadi kertasnya sudah ada atau pakai kertasnya? Pakai meja ya. Oke, lanjut. Kira-kira menurut Ibu, Bapak Ibu semuanya, posisi kontrol ini, saya kecewa sekali dengan kira-kira sebagai apa ini? Rasa bersalah. Oke, rasa bersalah. Iya. Bentar ya. Oke, next. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah. Rasa bersalah. Kamu tidak pernah dan melakukannya. Tapi sudah bersalah sudah ada. Dibuka. Pemantau. Next dulu. Yang keempat, kira-kira kalau ini, ayolah, ini mudah ya. Oke, yang terakhir. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak menyelesaikan tugas. Tadi yang lima tadi. Apa? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak menyelesaikan penghitung. Jadi saya sudah bisa gambarkan di posisi 45 kontrol kita dalam pendidikan. Maksudnya keyakinan kelas. Nah, nanti dari proses itu kita akan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Itu bukan peraturan kelas. Nanti akan disampaikan oleh Bu Yeni kembali. Bapak Ibu setiap hari banyak pahamnya, akan sebagai berkumpul, ada teman, tergantung situasi yang kita hadapi. Oh, anak ini seperti ini, padahal sudah hebat semua dalam mengatasinya, bukan sesuatu yang benar. Nah, keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Yakin. Keyakinan kelas itu apa? Sesuatu yang diyakini buat bersama.
Yang membuat siapa? Anak-anak saja bersama ibu. Sama keluarga. Kalau aturan hanya Pak Guru saja, ini adalah bersama. Namanya disebut kreatif kelas. Ini biasanya dipraktekkan di awal semester atau tahun ajaran baru buat kesepakatan. Masing-masing pelajaran monggo nanti pas buat ibaratnya kesepakatan bersama. Next Pak. Nah ini kegiatan kelas itu abstrak, berupa pernyataan universal, jadi lebih simpel ya, dan positif. Kemudian mudah diingat anak sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Kalau ini warga kelas berarti murid-muridnya. Bisa jadi 6 atau bapak dengan 6 umat berbeda, tergantung kondisi masing-masing karakter dan yang disepakati bersama. Kita akan coba Bapak Ibu. Kita akan coba nggih, panjenengan semua akan terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Ini satu-satu. Hijau apa kuning? Oh kuning ya. Silakan. Hijau apa kuning? Pak Reza. Oh kuning. Oh ada yang melon. Ini juga di sana. Melon ini mangga nggih. Ya hijau. Ustazah pilih yang mana? Kuning. Ustazah Yasinta. Ustazah Siska. Iya, kita semua ustazah. Ustazah Yuda. Suka yang hijau-hijau. Baik. Kita coba nih Bapak Ibu. Sekarang menurut panjenengan keyakinan apa, kesepakatan apa yang dibuat oleh murid untuk dalam kehidupan sehari-hari kelas itu biar berjalan lancar, yang akan dilaksanakan antara murid semuanya. Jadi harus semuanya. Menurut ibu bapak apa? Silakan ditulis. Boleh 2, boleh 3, silakan. Ya, silakan ditulis. Jangan lupa diberi nama deh. Silakan, ibu. Yang sudah boleh menempel di sini. Nanti kita akan tuliskan. Silakan yang sudah boleh menempel. Menempel, silakan. Yuk. Awas. Ya. Monggo yang belum silakan. Kalau masuk sama hijau. Kita kayaknya harus impossible kan Biar nilainya Masih bisa, bisa. nilainya 100. Nah, sekarang akan dibacakan Pak Reza. Silakan Pak Reza. Ya. Masya Allah, terima kasih Bu Yeni. Ya. Ya Allah, yang pertama ini punyanya Bu Yeni ya. Anda menaruh barang dengan rapi. Nah. Ini tas-tasnya ya ditaruh di kursi. Kursinya sendiri. Yang kedua, minta izin jika mau pinjam supaya tidak terjadi pencurian ya. Ya. Ini wah, ini nggak ada namanya Bu Yeni. Bu Tuti. Oh, Bu Tuti, udah Bu Tuti. Hormat. Hormat pada guru. apa? Masya Allah. Yang kedua, menyayangi teman. Nah, untuk temannya disayang deh. Tertib saat belajar. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Satu. Ya, punya Bu Yasinta, patuh terhadap guru. Kemudian taat tata tertib. Ini milik Bu Dinda, jujur. Ini ada 3 nih, Bu Dinda jujur,
tidak ramai saat guru sedang menjelaskan dan datang tepat waktu. Nah, ini punya saya sendiri nih. Iya, sudah. Oh, nggak apa-apa. Iya. Tidak boleh keluar kelas kecuali jika ingin ke toilet. Oh iya. Yang kedua, hanya membeli jajan saat istirahat. Next. Nextnya, Ustaz ya Allah, Yuda. Ustaz Yuda, ya Allah kecil banget Ustaz. Sesasi, ini sesasi setiap saat bersih ya Tad ya? Iya, Pak. Oh ya, oh ya itu pun dijelaskan setiap saat bersih. Akhirnya yang kedua, lanjut kami saling menyayangi. Ini sih tadi kita. Putih itu. Oh putih, ya Allah. Kami menjaga kebersihan dan yang terakhir kami suka kejujuran. Mengurangi bibit korupsi gitu putih. Yang terakhir menjalankan piket kelas sesuai jadwal sama tertib ketika KBM. Kemudian ada Ustadz Ridwan, disiplin dalam belajar, tidak boleh membuat gaduh. Terakhir dari Ustazah Siska, tertib dan taat dalam peraturan di kelas dan mendapat nilai plus jika rajin dan tertib. Ya, terima kasih Pak Reza. Sami-sami. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa diterapkan ke kelas masing-masing. Ini sudah dibuat bareng, dibuat kesimpulannya yang hampir sama dijadikan satu. Oh ada tertib, oh ada disiplin, oh ada patuh, sayang. Jadi dengan kalimat-kalimat yang simpel mudah diingat oleh anak. Kalau terlalu panjang anak lupa. Jadi mudah yang simpel-simpel saja. Panjenengan bisa praktekkan di kelas masing-masing. Itu terakhir Pak. Nah ini contoh.
Kami sangat Namanya itu sih. Monggo Pak. Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan pemaparan kami berbagi ilmu dari pendidikan kami. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Billy dan Saya Pak Oke, mohon maaf. Itu kita bacakan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.